Birokratif, kembali lagi nih di podcast kita Kerja Nyata Bukan Sekadar Kata. Ini luar biasa banget ya hari ini. Dan hari ini juga kita kedatangan tamu-tamu luar biasa yang bakal bedah tema yang sangat seru nih, yaitu good versus bad practice di lingkungan kampus. Nah, saya sendiri Sri Okta sebagai moderator atau host hari ini, dan juga bersama saya nih udah ada rekan-rekan dosen kita yang sangat luar biasa nih. Saya perkenalkan ya satu persatu. Ini ada Mas Muha. Halo Mas Muha. Oke, Halo. luar biasa. Ada juga Mbak Septi Ayu. Halo Mbak Septi. Halo Mbak Okta. Luar biasa. Dan yang terakhir nih ada Mas Dani. Mas Dani. Halo. Luar biasa. Gimana nih semangat rekan-rekan hari ini? Gimana harinya? Selalu Pasti semangat membara dong Mbak. Mantap, luar biasa sekali nih. Oke, langsung saja nih kita langsung kembali ke laptop. Ya, asik. Tanpa berlama-lama, saya mungkin pertama ke Mas Muha dulu deh sebagai pembuka. Menurut Mas Muha, seberapa penting sih sebenarnya konsep smart governance ini buat kita yang profesinya sebagai dosen? Ya pasti penting banget ya Mbak Okta ya, dimana di dunia kampus ini kan bisa kita anggap pusat peradaban ya, dimana bisa pusat peradaban ini bagus kalau birokrasinya aja sudah kacau, dimana masih ada manual dalam proses pengerjaannya, kemudian dosennya belum adaptif, dan gimana mau kampus ini berkembang ke depannya di era digital ini Mbak. Iya, benar. Itu dia poinnya ya, Smart ASN itu memang harga mati nih buat dosen zaman sekarang. Kalau menurut Mas Dani gimana nih Mas Dani? Ya kembali ya sama seperti jawabannya Mas Lia tadi ya. Jadi Smart ASN itu sebagai nilai dasar kita begitu. Namun kan sebenarnya kalau kita lihat realita di lapangan, akhir-akhir ini kan sebenarnya banyak hal yang sebenarnya bertentangan nih dengan nilai ASN, padahal dia sendiri sebenarnya ASN di suatu instansi. Nah, itu mungkin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini begitu ya. Oke, luar biasa. Kembali lagi nih ke Mas Muha. Tadi kan temanya kita good practice and bad practice. Kalau good practice itu gimana ya Mas Muha? Mungkin bisa sebagai pembuka. Jadi gini, saya mungkin akan melemparkan suatu bola panas di sini ya. Yang pertama itu terkait good practice yang kan kita bahas di ini ya terkait digitalisasi riset, kemudian dan pengabdian kita sebagai dosen. Sekarang banyak universitas yang sudah pakai sistem satu pintu dalam pelibatan hibah penelitian. Dan ada lagi yang mempersoalkan terhadap tumpukan proposal secara fisik. Mungkin bisa ditanggapi oleh narasumber kita yang cantik dan ganteng ini mungkin. Oke, betul ya Mas Julia nih. Memang kunci keberhasilannya itu menurut saya terutama itu adalah transparansi ya. Semua dosen ini punya peluang yang sama, kemudian juga nilainya objektif nih karena sistem peer review digital ini. Nah ini udah menggambarkan Smart ASN banget ya. Ya mungkin saya sedikit menambahkan ya mungkin selain transparan mungkin ini juga terkait dengan akuntabilitas begitu. Jejak digitalnya jelas dan nggak bisa titip dulu penelitian karena semua terekam di sistem begitu. Jadi selain transparansi juga harus akuntabilitas juga harus dijaga begitu. Mungkin itu menurut saya. Iya, baik, terima kasih, sangat menarik ya ibu dan bapak dosen. Ini tadi udah menyinggung tentang sistem. Saya juga pernah dengar nih tentang sistem merit. Kalau dari sisi sistem merit gimana menurut Mas dan Mbak dosen nih? Kalian lihat tentang sistem merit ini? Sistem itu jelas masuk ya ke dalam kinerja kita sebagai dosen. Jadi menurut saya Mbak Ros, siapa yang kinerja dosen itu bagus, dia yang dapat dana hibah tersebut. Jadi itu adil kan, pasti buat dosen-dosen sekarang. Setuju banget itu Mas ya. Dan praktek baik yang kedua yang sering kita lihat itu adalah sistem bimbingan online ya. Jadi dosen dan mahasiswa ini nggak perlu kejar-kejaran di parkiran lagi nih kalau mau bimbingan. Ya itu bener banget ya. Jadi ini solusi buat dosen yang mobilitasnya tinggi begitu. Tetap profesional, melayani tanpa batas ruang dan waktu begitu. Menarik banget ini. Masya Allah, ini luar biasa nih. Kalau semua kampus kayak gini nih, mahasiswa pasti happy nih dengan keadaan yang sekarang ya.
Tapi kita harus fair ya, kalau misalnya ada good practice pasti ada sisi gelapnya juga lah. Kalau menurut Mas dan Mbak dosen nih yang masih muda-muda nih, menurut kalian bagaimana sih bad practice-nya? Gitu. Boleh? Mas Muha boleh? Baik, nah sekarang kita ngomongin tentang bad practice-nya ya. Kalau kita berbicara pada praktek yang buruknya, ya kita mungkin menitik beratkan pada feodalisme administrasi di kampus. Dimana kita tahu sendiri mungkin teman-teman dosen, seringkali kalau kita mendapatkan berita bahwa ada kenaikan pangkat, dan dosen-dosen di situ biasanya disuruh mengeprint sampai 5 rangkap. Itu kan termasuk bentuk yang yang harus kita gunakan di digital gitu loh. Apalagi kita eranya sudah era 5.0 kan. Betul. Ya, betul sekali Pak Dli ya. Mungkin saya juga menambahkan ya. Jadi itu benar-benar makanan sehari-hari kita ya. Mungkin semua sudah mengalami juga, dan penyebab utamanya itu adalah stagnansi mindset. Jadi orangnya punya aplikasi tapi mentalnya itu masih manual. Nah, ini juga merugikan negara secara efisiensi begitu ya. Ya, betul banget nih. Belum lagi nih ada juga seperti praktik buruk yang lain nih, seperti dosen ghosting ya. Jadi dosen yang susah dihubungi, padahal statusnya ASN yang dibayar buat melayani publik. Nah, ini kan sebenarnya termasuk pelanggaran nilai loyal dan harmonis juga kan? Wah, makin panas nih pembahasannya nih kalau kita udah membahas tentang good and bad. Itu memang pasti ada sisi baik dan buruknya. Nah, berarti dapat saya simpulkan ini masalah sistem dan juga mentalitas individunya ya guys ya, lebih seperti itu. Oke, baik, daripada kita cuma mau mengeluh, sekarang kita nih bakal bahas strategi kita sebagai dosen CPNS baru ini untuk memperbaiki yang sudah kita sebutin itu bagaimana ya begitu. Mungkin balik lagi ke Mas Muha deh. Mas Muha, bagaimana menurut Mas Muha? Baik, ini Mbak Okta, menurut saya kalau solusi yang bisa kita terapkan di era sekarang itu adalah digital mindset. Dulu kita harus menjadikan contoh konvensional itu diubah menjadi contoh dengan sistem yang baru. Kita pertama-tama pakai dan ajarkan di diri kita sendiri, kemudian di administrasi kita sebagai dosen agar nantinya mempermudah kita dalam digital mindset ini, Mbak. Oke, ini saya juga setuju ya. Dan juga untuk mencegah dosen ghosting tadi, kampusnya harus punya semacam dashboard kinerja real time mungkin ya. Jadi proses bimbingan mahasiswa itu terpantau oleh pimpinan. Jadi kalau ada semacam kartu merah nih ya, atau tanda, ya harus ada teguran dari atasan atau pimpinan. Ya mungkin juga ini ya, alternatif lainnya adalah untuk menghindari birokrasi yang tumpuk berkas itu adalah interoperabilitas data begitu. Dari Dikti sendiri, universitas maupun fakultas itu harus nyambung. Jadi harus ada sinkronisasi data biar kita ya nggak berulang-ulang terus begitu. Kan repot juga begitu ya. Benar, setuju. Nah, itu betul sekali. Dan buat masalah riset yang nantinya berkota-kota, kita perlu bikin kolaboratif research yang itu sudah terhubung di sistem kita, dan kampus itu sudah memfasilitasi, Mbak. Jadi memaksa dosen itu untuk duduk bersama bareng-bareng dengan dosen lain agar terjadi kolaboratif yang sangat mindful sekali nanti. Benar-benar luar biasa nih obrolan kita. Baik, mungkin sebelum kita tutup, tadi kan udah good practice-nya udah ada, bad practice-nya udah ada, solusinya juga ada. Nah, sebelum kita tutup nih, saya mau dong Mas dan Mbak dosen ini sekalian satu kata atau kalimat singkat dari masing-masing buat menutup diskusi ini. Ayo, boleh dari Mas Dani deh, Mas Dani. Ya, mungkin dari saya yang paling membekas adalah integritas adalah mahkota ASN. Oke, Masya Allah. Oke, kalau dari Mas Dlia Al-Muharram nih gimana nih? Satu kata. Kalau dari saya, untuk calon ASN yang nantinya jadi 100% yaitu adaptif dan merdeka atau mati.
Wow, Masya Allah. Oke, terakhir mungkin Mbak Septi Ayu, boleh Mbak Septi. Oke, kalau dari saya ini satu kalimatnya mungkin melayani dengan hati, berinovasi dengan teknologi. Wah, keren sekali, luar biasa. Boleh dong kita tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi mungkin saya sedikit melakukan kesimpulannya ya. Jadi smart governance di kampus bukan cuma soal aplikasi keren, tapi soal orang-orang di dalamnya yang punya mentalitas smart ASN untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa dan masyarakat. Mungkin begitu kesimpulan dari obrolan kita hari ini ya. Mungkin sekian dari podcast kita nih. Saya moderator Sri Okta pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sobat Birokratif, kerja nyata bukan sekedar kata. Bye bye. Salam smart ASN. Bye.